Orang Islam kan KTP-nya Islam, tapi belum tentu semuanya memiliki janji untuk berjihad. Bahkan sekarang takut orang ngomong jihad. Karena memang orang sedunia takut dengan kata-kata jihad itu. Banyak sekali istilah-istilah jihad, istilah-istilah dakwah itu yang dibikin sedemikian rupa. Sehingga istilah itu menjadi momok, menakut-nakuti oleh orang Islam itu sendiri kalau mendengar kata-kata itu. Kekhawatiran terhadap Islam itu kan tidak beranjak daripada ajaran Islam itu sendiri, tetapi kan pada fenomenologi. Oke, welcome to Total Politik, dan kita sudah kedatangan dua aktivis dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris communication, broadcast, itu maknanya. Senior podcast ya. Sama kayak di kampus dulu kita suka panggil gini, Bang. Hai ukhti. Nah, kalau bahasa Indonesia hai cewek. Gitu kan dulu kan. Ya udah akrab kan. Kalau nggak akrab kena cancel kita. Dan di edisi bulan suci Ramadan ini seperti biasa ya, kita seminggu sekali, seminggu dua kali kita hadirkan topik-topik keislaman lah. Jangan kau tambah, kau bilang sekali tadi. Ini kenapa jadi dua kali? Ya kalau topik ini bergulir bagus, kita bikin 2 episode ya kan, mantap juga nih Mas ya kan. Palanya tambah banyak. Betul, dan kita sudah punya 2 orang aktivis dakwah. Yang satu karir dakwahnya panjang. Dua-duanya panjang. Ya dua-duanya panjang. Yang pertama ada mantan ketum PBHMI, ya kan? Pendiri Aliansi Tasawuf Independen, dan juga sekarang menjadi inisiator Mega 24. Iya, Megawati 24. Iya, Zulfan Linda. Ada yang kedua, Dit. Yang kedua ini juga aktivis dakwah, yang berdakwah terus kemana-mana. Kadang-kadang ada orang yang suka dakwahnya, kadang-kadang orang sebel juga kadang-kadang. Kalau online biasanya backgroundnya kayak grafik binomo gitu. Mas lagi di bursa mana nih Mas ya kan? Di Dow Jones ya kan Mas. Grafik binomo. Iya. Ini ke Brainwash binomo ini. Iya. Dan ini beliau aktif di PP Muhammadiyah, selama ini menjadi suara dari salah satu partai dengan jargon kami adalah pembawa politik identitas. Pengusung. Ada Mas Mustafa Nahrawardaya. Halo Mas. Assalamualaikum. Jadi cocok ya aktivis dakwah ini cocok. Cocok. Karena semua hidup ini adalah untuk dakwah sebenarnya. Apapun gerak kita untuk dakwah. Jadi bermanfaat bagi orang lain dari dunia sampai akhirat. Gitu. Sistem kerjanya semua dakwah kalau kita. Abang juga sama saya kira. Jualnya kerongkongan ini ya Mas. Iya kan? Modal besar kerongkongan ini kan Mas. Sampai suara kita habis ini. Karena dakwah kita dari pagi habis subuh sampai ketemu subuh lagi. Dakwah terus. Di Twitter, di sosmed, di medsos. Dakwah versi Mustafa Nahra itu seperti apa? Yang udah dilakoni, lakon dakwahnya itu kayak apa? Ya, prinsip saya kalau sudah itunya dipotong, titiknya itu sudah dipotong, itu namanya udah balik. Balik itu di pundaknya langsung kena kewajiban dakwah. Kalau sebagian orang mengatakan yang penting kewajiban saya sudah tertunaikan. Kalau saya enggak, tidak sekedar tunai, tapi ini nyata. Dari kalau kita di Al-Quran itu begini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jadi orang mukmin itu tidak hanya percaya pada Allah dan Rasul, tapi di dadanya itu ada janji untuk membelanjakan harta dan jiwanya di jalan Allah. Jadi ada janji jihad di sini. Orang Islam kan KTP-nya Islam, tapi belum tentu semuanya memiliki janji untuk berjihad. Bahkan sekarang takut orang ngomong jihad. Karena memang orang sedunia takut dengan kata-kata jihad itu. Dan sama politik identitas nih orang takut juga, kecuali kecuali Om Tova ini kan. Pokoknya tak setting nih. Bagian kan tadi udah bilang potong titik, ini G-spot di sini. Non sewu. Iya dangkal. Jadi agak rendah nih Mas. Jadi saya umur sampai kelasnya. Iya, kelasnya tempe pasar Minggu ini Bang, kita Bang. Udah, lanjut. Justru saya Bang sampai umur 50 sekarang ini, pas 50 hari ini. Saya itu baru tahu ya. Banyak sekali istilah-istilah istilah-istilah dakwah itu yang dibikin sedemikian rupa. Sehingga istilah itu menjadi momok, menakut-nakuti oleh orang Islam itu sendiri kalau mendengar kata-kata itu. Jihad misalnya. Contohnya jihad. Apalagi disambung dengan fisabilillah. Apalagi jamaah Islamiyah.
Nggak ada yang berani membuat yayasan namanya Jamaah Islamiyah. Kalimat tauhid juga. Kalimat tauhid. Iya kan? Kenapa itu ditakuti? Ya memang kata-kata istilah diksi ini. Kalau Rasulullah itu pada awal dakwah di Mekah juga begitu. 10 tahun pertama ketauhidan. Maka musuh-musuh Islam itu sendiri, musuh-musuh Islam itu mereka juga menyerang jantung umat Islam. Apa itu? Tauhid. Nah, gimana? Tauhid, diserangnya tauhid sejak dulu sampai tulisannya tauhid, la ilah illallah, sampai bentuk benderanya pun dimusuhi sampai abad ini. Karena apa? Mereka ingin umat Islam takut dengan istilah dan diksi itu, seperti itu. Jadi pokoknya apapun yang terkait dengan tauhid, mereka bikin itu menjadi menakutkan. Orang bertakbir dibikin menakutkan. Takbir dihubungkan dengan pembunuhan. Takbir dihubungkan dengan pengerusakan dan kekerasan. Padahal itu ada segelintir orang yang kemudian mau digerakkan oleh kelompok tertentu dalam rangka apa? Itu loh, menutupi cahaya itu dengan kegelapan. Padahal Islam itu mau ditutupin dengan apapun tetap aja bercahaya. Dia adalah nur. Nggak bisa tutupin kain dari hitam terus Islamnya ketutupan, enggak. Islam itu tetap terjaga. Manusia mengotori apapun, Islam terjaga. Nggak bisa. Gimana Bang? Ini bagian yang setuju-setuju dulu nih. Ya kan dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nasr itu Allah kan menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi nanti kalian akan lihat bahwa orang-orang ini nanti akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya kan? Nah, lalu bagaimana sikap kalian ini setelah mencapai kemenangan? Tadi bertasbih dan beristighfar. Tidak boleh sombong. Artinya apa? Pada masa itu, kenapa ini turun? Pada masa itu dijelaskan, ketika sudah menang, orang itu ingin balas dendam, ingin merampas harta, ingin macam-macam lah dilakukan terhadap orang yang sudah kalah. Godimah. Iya kan? Bener nggak tuh Godima? Abang kasih afirmasi dulu. Salah, bener-bener. Jangan nanti senang kawan ini atau suntuk kawan ini jadi gara-gara abang belum jawab. Kita kalau terpengaruh dia nggak lanjut. Topiknya kita pindah lagi nanti. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi sini bahwa ketika kalian mencapai kemenangan dan orang berduyun-duyun itu masuk Islam, jangan kalian sombong. Kalian bertasbih dan beristighfar. Ya kan? Dan jangan ada balas dendam, jangan ada membangun kebencian lagi. Artinya apa? Islam ini kalau dia nanti di dalam satu pertarungan atau menang, setelah kalian menang, kalian rawat itulah orang-orang kalah. Ya, kalian rawat dia, kalian angkat dia, karena udah kalah. Jangan ditekan lagi sampai dia ini terbenam nggak bisa ngapa-ngapain, kelelep. Nah, disitulah kebesarannya ajaran Islam, bahwa ketika menang dia juga di situ ada aspek menyayangi, menyantuni yang kalah. Nah, itu yang saya kira kan harus kita bangun. Itu surat An-Nasr itu kan menjelaskannya seperti itu. Betul. Karena pada masa itu memang setelah menang itu kan orang berduyun-duyun. Sama seperti puasa Ramadan kalau kita kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang yang dulu itu berpuasa. Artinya apa di sini kan ayat ini kan turun pada saat itu orang-orang ketika perang Badar ya. Perang Badar itu menang, orang itu bangga. Ya kan? Hebat, kita kuat, kita kata Rasul, turun ayat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan gitu, kalian baru menang perang kecil. Perang fisik ini perang kecil, ada perang yang besar yang disebut dengan al-jihadul akbar. Apa perang besar itu? Perang melawan diri kalian sendiri. Katanya Khalifah keempat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika kalian menuding orang, sadarlah kalian bahwa 4 jari kalian menuding kalian
menuding diri kalian sendiri. Oh, ungkapan itu tuh dari itu Ali. Ya, jadi kalau kau tunjuk orang, kau salahkan orang, kau harus sadar 4 ini lagi tuh menunjuk dirimu. Oh, jadi caranya supaya ini kita gini aja kan. Nah, Bukan nunjuk tuh namanya. apa? Mempersilahkan. Silakan. Ini kan bicara menunjuk. Ini kau kadang-kadang kau sekolah di sastra tapi nggak ngerti bahasa juga. Kena kok. Nggak pula kita Bang. Nah, Justru gimmick acara ini di situ. Bang Zulfan maki-maki kita berdua ini kan. Nah, maksud aku gitu, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Mustafa tadi, bahwa kenapa orang mesti takut, ya kan, kenapa mesti orang itu disudutkan, muncul Islamofobia. Kan kalau kita bicara persoalan kelompok ekstrim, kelompok radikal, semua agama ada ya. Ada. Ya kan? Kita di Indonesia kenapa selalu Islam yang menjadi persoalan utama ketika bicara soal ekstremisme dan radikalisme? Karena kita mayoritas. Islam itu di sini kan mayoritas. Sehingga kan pasti kalau Anda bicara penjahat, maling, segala macam, pasti orang Islam lebih banyak dari yang lain karena dia 87%. Iya kan? Betul. Gitu. Begitu juga kalau kita pergi ke Argentina, kita pergi ke Brazil. Ya mayoritas yang berbuat jahat segala macam itu pasti Non-Muslim. Katolik. Di sana mayoritas Katolik misalnya. Nah itulah, jadi orang tuh harus memahami juga di mana tempat, ya kan, space-nya tuh dia harus tahu, ya kan. Kemudian dia juga harus tahu dari segi demografinya, Ya. gitu. Bang, tapi ini kita masuk ke tantangan-tantangan keislaman nih. Tadi Mas Tova sendiri udah ungkapkan bahwa kata-kata idiom-idiom yang harusnya memang menjadi bagian dari Nyaman kita pakai. nyaman dalam bagian dari Islam, tauhid, apa tadi Mas, jihad, macam-macam lah tadi Mas Tova sudah katakan, itu sekarang dianggap orang jadi anti, orang jadi fobik gitu. Nah, Terhadap apa, Bobi, apa? terhadap tadi kata-kata, kalimat-kalimat yang harusnya memang sebenarnya bertahun-tahun kita nyaman dengan itu, sekarang orang jadi takut. Apa karena memang ada internal agresor dari dalam sendiri yang mencoba, tadi kata Mas Tova, memang diserang di jantungnya sehingga orang jadi anti, orang jadi makin takut dengan Islam? Atau memang ada wajah kebengisan juga sebenarnya dari keislaman ini yang memang membuat orang akhirnya punya kesimpulan seperti tadi gitu, Bang? Ya kalau kita bicara Rasulullah, pengembangan Islam yang dibangun oleh Rasulullah kan dengan akhlak. Cuman itu ada apanya? Ya kan? Jadi akhlaklah, perilakulah, ya, etikalah yang membuat Islam itu berkembang pada zaman Rasulullah. Indonesia juga berkembang dengan pola yang dibangun oleh Wali Songo kan dengan akhlak, bukan dengan cara keras, gitu loh. Itu kan keras itu kan terakhir, kan gitu. Terakhir itu kalau memang sudah tidak ada bisa dialog lagi, tidak bisa dengan penyampaian yang secara pelan gitu kan, akhirnya orang mengambil dengan cara yang keras, kan gitu. Jadi anjuran itu memang bertahap. Nah kalau kita lihat dari sudut itu, sebenarnya kekhawatiran terhadap Islam itu kan tidak beranjak daripada ajaran Islam itu sendiri, tetapi kan pada fenomenologi, ya kan, pada gejala. Ya. Kita bicara gejala, apa gejala? Kalau kita bicara gejala di tengah-tengah masyarakat, kita bilang Islam itu ekstrim. Oh, di Indonesia karena dia mayoritas. Misalnya kan ada Islam ekstrim, lebih banyak dari kelompok lain karena dia mayoritas. Tapi kalau kita ke Brasil, pasti Katolik yang lebih banyak. Kalau kita ke daerah negara-negara yang mayoritas Protestan juga seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Janganlah perilaku kelompok itu digeneralisir menjadi seolah-olah ini memang berangkat dari nilai-nilai aslinya ajaran Islam gitu loh. Jadi oknum aja atau ada dirusak dari dalam atau ada orang lain yang merusak di jantung Islam itu Ya, sendiri. kalau menurut kita kan Ancaman-ancaman Islam itu. ini kan kalau dirusak dari dalam susah. Pasti itu dari luar. Ada intervensi dari luar itu pasti. Kita kan tahu misalnya
kasus Islam di Aceh. Ya kan? Apa, Bang? Ya kasus Sunok Ohgronya kan? Oh, kayaknya. Nah, ya kan? Ya. Masuk dia ke pun dalam. orang dalam kan bang. Hah? Sunok pun kan orang Ya dalam. kan orang luar dulu masuk Islam. Jadi ordal. Jadi Senok itu kan, jadi ada cerita begini nih. Saya sama Muhammadiyah 1 Klaten ya, sama saya. Itu dapat cerita dari guru sejarah saya. Dan itu nggak pernah saya dengar sekarang ini. Aceh itu saking hebatnya ulama-ulama Aceh. Doa-doa mereka sangat makbul. Apapun doa ulama Aceh waktu Belanda di sini, itu makbul. Belanda mau datang ke Aceh pakai tank, mereka berdoa, Allah, aku minta banjir besar supaya tank itu nggak bisa masuk. Allah turunkan banjir. Ini menurut cerita guru saya. Ketika Belanda mau berduyun-duyun pakai ribuan tentara, mau menaklukkan Aceh, mereka berdoa, ya Allah berikan angin besar, lesus. Muncul lesus itu. Saking apa? Ulama itu bersih hatinya itu. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan itu dikabulkan. Berbeda dengan berapa ratusan kemudian saat ini. Ini cerita guru saya nih. Mau 100 ulama zaman sekarang berdoa kepada Allah nggak dikabul-kabulkan. Karena dalam hatinya itu nggak sebersih ulama zaman Aceh. Maka untuk menaklukkan orang Aceh diutuslah Senok itu. Orang Belanda disuruh pura-pura masuk Islam sampai naik haji, hafal Quran. Nah suatu saat kata guru saya itu, Senok ini ngumpulin ulama se-Jawa Sumatera di Aceh sono. Lalu kepada para ulama jadul ini, Senok ngomong begini, kira-kira gampang bahasa Depoknya begini. Sehebat-hebat, sebagus-bagusnya ulama Muslim itu adalah ketika dia beribadah selalu ingat akan mati. Ini kata Senok. Untuk mempengaruhi, membrainwash, mempropaganda kepada ulama Jawa terutama. Lalu ada ulama bertanya, apa maksudnya, Ustadz? Jadi nanti kalau kita beribadah, kalau bisa itu dekat dengan kuburan. Supaya kalau kita sedang ibadah Allahu Akbar, ingat akan mati dengan melihat kuburan. Maka sejak itu, ulama zaman dulu kalau membangun masjid itu di tengah makam. Itu konon sejarah pembangunan, kenapa banyak makam di tengah ajaran masjid. Masjid kuno-kuno itu, karena ajaran Senok itu. Padahal maksudnya Senok itu adalah kalau kau ke masjid supaya takut, terutama subuh, isya, maghrib. Terutama masjid-masjid di Jawa ini. Di Jawa. Iya. Itu kan kuburan di Jawa, tahu nggak bentuknya itu? Itu kayak wajah manusia, pusarannya itu. Kayak manusia dibelah begitu. Saya ngata depan belakang bentuknya kayak persis muka tapi dari batu. Jadi zaman dulu kalau anak-anak mau ke masjid nggak jadi karena melihat kuburan. Itulah tujuannya Senok. Dengan siasat keislaman dia menginfiltrasi ke sono itu, orang nggak sadar kalau dia sedang ditakut-takuti. Sehingga banyak sekali anak-anak muda yang malas ke masjid karena takut dengan kuburan. Kalau orang tua masih tekstual. Wah, ini kata Senok ya ini, beliau kan hafal Quran. Jadi kalau kita bangun masjid mulai sekarang di tengah makam supaya sebaik-baik Muslim kalau ibadah itu ingat akan mati. Ini contoh. Ini belum ada konsep San Diego Hills ini ya Bang ya. Belum. Yang mantap ini kan. Nah, Kuburan. makanya sebenarnya tujuan Senok waktu itu adalah menghancurkan Islam dari dalam dengan cara soft seperti itu. Nggak ngomong gini, ku hancurkan Islam, nggak begitu. Nggak seperti itu, tapi dengan cara soft, masuk ke dalam, ngobok dari dalam, menakut-nakuti, membuat orang khawatir dan seterusnya lah. Berkembang. Menghancurkan Islam lebih luas lagi, tidak hanya Aceh, tapi se-Indonesia itu tentu membutuhkan TSM ya, terstruktur, sistemik, masif. Itu kira-kira begitu. Maka itu terungkap sendiri oleh dalam sebuah buku gini. Sebelum saya ngomong ke Amerika ya, sebelum makronya mikro dulu. Itu ada sebuah buku lama ya, tahun-tahun 1930 atau 40 berapa tahun lalu itu diterbitkan dalam bahasa Belanda, kemudian terjemahkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dalam salah satu halaman menulis begini, selama orang Islam itu masih bisa berjalan ke Mekah, berbondong-bondong ke Mekah, maka Islam itu akan menjadi musuh kita. Ini penulis buku orang Belanda ini. Apa yang dimaksud di Mekah itu yang terbesar? Sebenarnya ada 4 yang dimaksud adalah berkumpul itu. Kalau yang Mekah itu paling gede, haji, umroh paling gede. Ada lagi perkumpulan lebih kecil lagi, tapi terjadi di negara masing-masing. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu gede karena semua turun ke lapangan. Ada lagi lebih kecil lagi, sholat Jumat. Berkumpul di masjid, terutama lelaki, berkumpul di masjid semuanya. Tapi kalau di Indonesia saat ini, konon tambah satu lagi. Apa? Selain sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, umroh, haji, ada lagi katanya 212. Jadi perkumpulan 212 itu konon menakutkan musuh-musuh Islam baik di luar negeri maupun di Indonesia, karena itu bagaimana mungkin itu bukan ritual ibadah tapi bisa mengumpulkan konon 7,5 juta orang dalam satu hari sewaktu-waktu dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Jadi perkumpulan-kumpulan ini mereka menjadi takut karena apa? Berarti kalau semakin sering orang Islam berkumpul,
maka itu menunjukkan orang Islam itu bersatu. Nah, tapi di balik itu upaya-upaya untuk memecah persatuan perkumpulan itu banyak. Jadi misalkan tadi yang kita ngobrolin ya, bagaimana Islam kemudian dipecah-pecah menjadi berbagai secara teori. Ada dalam beberapa buku orang Barat juga yang memotong-motong, yang mempartisi ini. Ada Islam Sunni, Islam Syiah, ada Ahmadiyah, ada Islam apa lagi, dipecah-pecah dia. Sehingga mereka terpaksa harus ngikutin karena apa? Ini menjadi teori internasional. Kalau nggak ngikutin kayak kurang akademik. Ngikutin. Ada Wahabi, ada apa lagi? Tapi itu betul-betul ancaman partisi-partisi itu memang betul ada atau di desain aja atau memang itu menjadi ancaman yang cukup ini terkait perpecahan dengan, yang serius gitu. Terkait dengan semakin banyaknya generasi muda Indonesia terutama yang sekolah ke barat itu ya, atau ke timur tengah juga. Maka mereka harus mohon maaf tanda petik dicekoki dengan ilmu barat, ilmu timur tengah yang menyebabkan lulusan dari mereka itu ketika kembali ke Indonesia mereka terpecah juga, ada yang Islam liberal, ada Islam beneran dan seterusnya. Seperti itu. Jadi mereka akhirnya apa? Yang lulus barat dengan lulus timur tengah kembali ke Indonesia, mereka tidak menjadi rukun. Mereka membentuk kelompok komunitas besar di Indonesia ini, kemudian ada namanya Islam liberal. Jaringan ya? Jaringan Islam liberal. Lalu nanti muncul saingannya lagi. Kelompok Syiah Sunni awalnya sebenarnya kecil-kecil aja, tapi di sini kemudian menjadi membesar karena mereka memiliki fans, memiliki member, memiliki anggota komunitas yang semakin besar juga. Apa Syiah? Ya, termasuk Syiah. Saya kan dulu kecil ya, tapi sekarang kemudian menjadi besar, apalagi ada pondok pesantrennya. Akhirnya apa yang disebut sebagai diksi takiyah itu berlangsung sekarang. Orang yang dulu kenal mondoknya di pondok Syiah, ya di Bangil misalkan, sekarang tampil dengan wajah baru, nggak pernah ngaku sebagai Syiah, padahal dia pendidikannya dari awal sampai sekarang juga Syiah. Jadi takiyah itu mereka lakukan dengan acara apa? Ya kalau ditanya jangan ngaku dong, kamu Syiah enggak? Bukan saya. Oh, takiyah itu white lying tuh ya area. Seperti itu. Jadi masyarakat itu menjadi bingung. Maka kadang-kadang kebenaran itu justru ditutupi bukan kesalahannya. Gini, dalam Al-Baqarah 42, Ustaz. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah itu melarang. Jangan kau campur antara hak dan yang batil, lu jangan kau campur. Dan jangan tutupi kebenaran padahal kamu mengetahui. Nah dalam konteks tadi Sunni Syiah Wahabi apa gitu macam-macam apa? Jadi ini kan karena kepentingan politik ya. Orang Syiah sendiri saya yakin mereka tahu bahwa itu adalah sebuah polarisasi agama tanda petik ya. Tapi mereka karena kepentingan politik besar, misalkan katakanlah di Iran, mereka terpaksa mengikut. Apalagi yang sudah jauh dari Iran ya, orang kita yang belajar misalkan ke Mustafa International University misalkan, pulang ke sini orang dia udah ngomong ini pasti jadi Syiah pulang ke Indonesia, tapi dia enggak, dia menjadi mix menjadi antara Syiah dengan Sunni supaya dia tidak bisa hidup di tengah-tengah Sunni. Oh, infiltrate ke apa namanya itu saya nggak tahu itu. Jadi akhirnya dia terpaksa beradaptasi dengan Sunni di sini, tapi dia membawa misi Syiah. Mimikri lah ya. Mimikri, ya, seperti itu. Menyerupai gitu. Tapi itu dalam konteks pluralitas ya, maksudnya keberagaman keislaman sendiri itu wajar saja hidup berdampingan itu, atau Anda melihat bahwa yang tadi dari luar itu termasuk tadi Syiah itu juga merupakan ancaman nggak Mas? Ancaman, jadi kan ada ATHG ya, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Salah satu adalah ancaman. Ketika Islam itu kan sebenarnya enggak, yang Islam itu Islam, nggak boleh tambahin Islam Syiah, Islam Sunni sebenarnya. Islam ya Islam, nggak ada tambahan seperti itu. Tapi kan kemudian semakin kesini kan semakin orang, katanya orang-orang pandai itu karena belajar ke luar negeri, pulang-pulang harus dipercaya karena mereka mengajar di perguruan tinggi. Dia ngomong ya ini ada Islam Sunni, Islam Syiah, kan mereka memang memiliki sejarah yang berbeda. Ada Islam Nusantara, ada Islam Indonesia, ada Islam Afghanistan, ada Islam apa. Memang itu disetting supaya Islam itu tidak menjadi Islam saja, tapi ada Islam Islam yang terpecah-pecah karena berdasarkan wilayah, dan itu nggak aneh menurut saya. Islam itu Islam, bahkan Islam bukan dari Arab kan, Islam dari langit kan, bukan dari Arab aja yang dipilih oleh Allah itu untuk melahirkan Nabi Rasulullah gitu. Jadi bukan agama yang berasal dari sana, tapi agama dari langit. Cuman kemudian di Indonesia biasa orang ngomong Islam itu dari Arab. Dulu nggak pernah saya dengar tuh ada orang ngomong Islam dari Arab tuh, nggak pernah tuh. Ya baru-baru kira-kira ya 20-15 tahun terakhir ini menjadi masif. Dan saya yakin ini tidak mungkin ini tidak terprogram. Ada anggarannya,
Ada termasuk loh Sistematis ya. Tersistem TSM itu tadi. Mereka memiliki anggaran, memiliki infrastruktur, mereka memiliki pelatih, memiliki semacam kawah candra di muka yang mereka memang sengaja bikin untuk memecah agama akhir zaman ini. Kan nggak ada agama lagi, nggak ada nabi lagi kan. Tetapi ini kan udah mau kiamat kalau orang menceritakan memang seperti ini situasinya. Iya Mas, sebelum ke Bang Zulfan, di tengah pluralitas yang ekstrim tadi, mana yang paling mengancam dalam konteks keislaman dan keindonesiaan pada saat ini gitu Mas? Sebenarnya yang lebih berbahaya itu kalau perpecahan itu diinisiasi oleh oleh pihak dalam, itu lebih berbahaya menurut saya. Kalau dari luar, kita masih bisa mengantisipasi ya karena namanya orang luar ya, hanya 1-2. Tapi kalau kita dari dalam yang memecah diri, itu yang berbahaya menurut saya. Karena misalkan nih, kita sebenarnya tidak bermasalah dengan orang non-Muslim, tapi orang Islam sendiri yang gatal untuk membuat friksi, membuat gesekan dengan non-Muslim. Karena mereka itu yang saya bilang, mereka itu sekolah ke luar negeri karena tanda tangan beasiswa. Yang mereka dengan tanda tangan beasiswa itu dia harus terikat dengan misi yang memberi beasiswa atau semacam yang merekomendasi dari Indonesia. Dan saya udah banyak mendengar cerita ini dari Yayasan A, nanti dia harus pulang ke Indonesia kerja berdasarkan misi Yayasan A dan seterusnya. Di berbagai ormas Islam itu terjadi. NU, Muhammadiyah ada. Jadi saya nggak kaget misalkan di Muhammadiyah sekarang muktamar itu hari ini jadi pembicaraan banyak orang di luar karena berubah total. Yang semula kelihatannya kanan gitu sekarang menjadi seperti kiri. Banyak darah-darah segar masuk yang itu oleh kalangan pinggiran atau kalangan bawah itu belum bisa diterima. Jadi kaget loh, kok tiba-tiba seperti ini. Memang ini saya kira ini sudah disetting dari berapa puluh tahun lalu yang sekarang ini tinggal memetik buahnya. Kira-kira seperti itulah. Ya kalau di Muhammadiyah pun juga kita melihat ada kekayaan pandangan juga, ada yang gayanya kayak Pak Amin, ada gayanya kayak Pak Din, ada Cak Nanto terakhir kan yang meriah sekali ke NU kan. Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Betul, Nah, apakah kekayaan ini dianggap sebagai sebuah ancaman juga di Ini sebenarnya khas dan gangguan sistemik tadi yang Anda katakan. Kalau di Muhammadiyah itu udah hasanah itu. Kan kekayaan kita ya hasanah ya. Cuman yang menurut saya agak mungkin ya tanda petik mengganggu itu kan ketika beberapa orang merasakan seperti kita tuh sengaja diadu. Kalau kita supaya kanan kiri itu imbang, Islam wasatiyah. Jadi jangan semua dimasukkan ke pengurus itu adalah yang semuanya adalah dari Timur Tengah. Jangan. Atau semua dari Barat, jangan juga. Akhirnya itu di jalan tengah. Ya dari Timur Tengah ada, dari Barat ada supaya di organisasi itu seimbang. Tapi kalau ini maksudnya seimbang tapi nggak seimbang berbahaya. Oke. Nah, Seperti itu. Apa nih? Iya tadi ancaman tadi kita digojlok dari luar, dipartisi. Ada itu bukan kekayaan tapi hambatan untuk menjadi pemersatu ukhuwah Islamiyah gitu. Iya, wasatiyah tadi. Ya kalau kita bicara secara historis, persoalan sekte di dalam Islam ini kan tidak pernah menjadi masalah. Orang mau jadi Sunni, mau jadi Syiah, mau jadi Wahabi, itu nggak pernah jadi masalah. Di Timur Tengah sendiri tidak pernah menjadi problem, ya kan? Jadi biasa itu ada pertemuan-pertemuan yang dipimpin misalnya ada Darut Takrib itu kan. Darut Takrib itu kan untuk mempersamakan Sunni, Syiah dan berbagai mazhab yang ada itu di Al-Azhar. Itu dilakukan sejak zaman Syekh Mahmud Saltun, rektor Al-Azhar, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ sudah semuanya tuh sudah rapi sebenarnya. Tidak ada persoalan-persoalan mazhab di dalam Islam ini. Masing-masing aja. Pluralitas itu adalah keniscayaan gitu, Bang ya. Itu kekayaan kan. Jadi itu silakan aja masing-masing. Nah, oleh karena itu kapan dia menjadi problem di tengah-tengah masyarakat ketika masuk kepentingan luar. Islam ini kan nggak boleh bersatu, ya. Oleh karena itu kita lihat dulu kan yang namanya Hijaz itu kan satu, Saudi, ya kan, Yordan, Kuwait, Bahrain, Qatar itu kan satu itu. Setelah Utsmaniyah itu kalah, ya kan, barulah dipecah-pecah ini yang namanya negara-negara Islam ini. Raja Hussein Jordan yang tadinya penguasa Mekah oleh Inggris dipindah ke Yordan. Nah, Raja Hussein tuh dari ya Arab tadi. Kakeknya, bapaknya sebenarnya Raja Abdullah dulu, bukan Raja Hussein, Raja Abdullah.
Kemudian Raja Husin kan menggantikan bapaknya, sekarang Abdullah lagi anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini historisnya, ini memang semuanya yang memecah belah Islam ini adalah Barat, terutama Inggris. Karena dia yang menguasai Hijaz pada masa itu. Lalu didirikanlah Kuwait, Bahrain, Qatar. Ini akhirnya menjadi kecil-kecil ini. Tadinya bersatu. Masa terakhir kan pada masa Utsmaniyah ya. Ya kan? Pada kekhalifahan Utsmaniyah itu kan satu Islam ini semuanya. Jadi di Turki itu masuk ke Aceh, masuk kemana-mana. Bahkan Aceh itu sempat menjadi bagian dari negara iya, Utsmaniyah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, memang Islam ini memang diciptakan tidak boleh bersatu. Makanya kita lihat perdebatan itu luar biasa kayanya antara ulama Sunni dengan ulama Syiah. Misalnya Rektor Al-Azhar dengan ulama Syiah itu dialognya dingin, sejuk, dengan masing-masing menggunakan argumentasi. Itu bertahun-tahun mereka itu melakukan dialog, ya. Biasanya kalau Sunni di internasional itu kan diwakili oleh Rektor Al-Azhar misalnya. Grand Mufti itu. Kalau Syiah ya macam-macam. Ya kan? Bedanya yang Rektor sama Grand Mufti. Syiah itu pada umumnya kan ada dari Irak, Najaf ya, gitu. Nah, jadi dialog-dialog itu mereka enak kita bacanya, sehat. Masing-masing saling memberikan pendapat-pendapat dengan biasa perbedaan-perbedaan hadis. Karena kan gini, di dalam Ahlus Sunnah itu juga tidak semua hadis dianggap sahih. Ya. Kan gitu. Nah, di Syiah juga ada tidak semua hadis dianggap sahih. Nah, jadi mereka kan bicara yang sahih-sahih aja nih. Gitu, ngapain kita bahas yang tidak sahih? Nah, tapi kalau tadi Mas Tova bilang, ya ini bukan hanya masalah keberagaman yang sudah niscaya tadi ya Bang katakan, tapi mengancam juga sebagian Republik ini. Keterbelahannya, mengancam keislamannya juga. Kelompok gitu. Syiah ini semakin besar. Gitu. Nah, iya. Saya kira Coba nggak dimuncul nggak? Oi, halo. Coba lu munculkan dulu Mas Tova yang satu, nanti abangnya juga, nanti Mas Tova izin nanti komentari juga ya. Oh, iya. Aku buka-buka file Mas Tova dulu, Bang Zulfan segala macam, kita pengen cari apa sih problem. Nah ini di Republika dulu Mas Tova mengatakan merasa kuat tokoh-tokoh Syiah Indonesia berani keluar kandang. Iya Mas Tova ya. Dulu ke bawah dulu barang itu. Enggak. Nah, penyerangan yang dilakukan sekelompok minoritas kepada kelompok mayoritas dinilai sangat mungkin terjadi, khususnya jika kelompok minoritas itu sedang merasa kuat karena beberapa tokohnya menjadi pejabat negara. Next, bawah. Nah, ada yang jadi anggota DPR, beberapa diantaranya bekerja di lingkungan orang-orang dekat nomor 1 di Indonesia, ujar Mas Tova ini ya. Bahkan kata Mas Tova, beberapa tokoh Syiah yang berprofesi sebagai seniman, artis dan tokoh publik lainnya maupun ulama, sebagian sudah mulai berani keluar kandang untuk memperkenalkan dirinya sebagai panut Syiah. Padahal tahun lalu mereka tidak berani menunjukkan jati dirinya. Tadi dengan takiyah tadi ya. Iya. Nah, ada yang pokoknya intinya sudah mulai berani, dan tentu saja tadi Ya kan, kesimpulannya ini begini, agak menjadi ancaman gitu, Orang Bang. memunculkan dirinya kan nggak ada masalah. Jadi kan serba salah. Ketika takiyah disalahin, memunculkan diri juga salah. Jadi salahnya apa? Nggak ada. Kan kita sudah bahas kemarin, takiyah itu berangkat dari ayat Quran. Ya kan? Surat 28 Ali Imran, kemudian An-Nahl ayat 106. Yang berkaitan dengan asbabun nuzulnya itu adalah Ammar bin Yasir. Kita sudah bahas minggu yang lalu itu. Iya kan? Dikasih lagi dong. Ini kan Udah lupa ini. katro-katro ini kadang-kadang suka lupa, Bang. Kan dijelaskan itu dalam Ali Imran 28 dan An-Nahl 106 itu kan dijelaskan bahwa takiyah itu kalau kita berangkat dari ayat Quran ini tidak disebut kata-kata taqiyah, tapi maknanya adalah orang yang menyembunyikan keyakinannya karena dia terancam, kan gitu. Dia merasa terancam, kan boleh, karena sifat manusia ini karakternya ada yang berani, ada yang takut. Bagi yang takut silakan taqiyah, bagi yang nggak takut silakan Jujur. muncul siapa saja, ya kan? Gitu. Dalam politik kita juga sering juga begitu. Seseorang misalnya dia bukan orang NU,
Tapi ketika dia kampanye di tengah-tengah masyarakat NU, dia seolah-olah pakai mawafik apa itu. Nyindir. Janganlah sindir-sindir politisi yang lagi mau jadi NU ini. Bukan. Kan nyindir itu kan biasa. Oh, biasa. Itu politisitas namanya. The real ya, Mas Tafa ya. Misalnya dia masuk di kalangan Muhammadiyah, Ya. pelajari Muhammadiyah ini bagaimana sih ciri-ciri khas orang-orang Muhammadiyah. Kalau mau jadi NU tiba-tiba langsung ziarah kubur kan misalnya. Jadi ini kan sebenarnya ada yang jadi gini, taqiyah itu fitrah. Itu yang harus dilihat. Yang namanya taqiyah itu fitrah. Semua orang begitu. Anda di Timur Tengah kalau jalan naik motor atau naik mobil ketemu ISIS, ya kan? Nah, ISIS itu kan paling musuh sama Syiah. Dites azannya, coba kau azan. Begitu azannya tidak sama dengan mereka, sikat. Lehernya putus. Akhirnya apa? Terpaksa orang itu bertakiyah. Ya. Gitu loh. Karena ingin menyelamatkan dirinya karena rasa takut. Nah, tadi kan di situ Pak Mustafa menjelaskan orang Syiah sudah menunjukkan misalnya berani mengaku Identitasnya. Syiah. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Bagi yang berani silakan, yang nggak berani. Dan gini ya, pada masa lalu di Indonesia ini nggak ada problem soal Syiah ini. Setelah terjadi revolusi Iran tahun 79, Barat mengatakan ada ekspor revolusi. Jadi ini persoalan ekspor revolusi. Jadi bahwa seolah-olah akan ada ekspor revolusi. Yang paling takut pertama Saudi. Ya. Pertama dia paling dekat, kedua dia kerajaan. Dan itu dikelilingi oleh Ikhwanul Muslimin di situ. Ada Mesir, ya kan? Kemudian ada Turki, ada macam-macam. Ikhwanul Muslimin kan kuat pada masa itu. Ikhwanul Muslimin itu menjadi agak menurun. Itu kan ketika mereka disusupi oleh kelompok Takfir el-Hijra. Takfir el-Hijra ini itulah orang nyebutnya secara singkat sekarang disebut takfiri. Yaitu kelompok orang-orang yang mengkafirkan orang lain. Mau Sunni, mau Syiah, mau Wahabi pun mereka kafirkan. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan kelompoknya, dikafirin. Tidak sesuai dengan mereka dikafirkan. Jadi bukan Sunni, Syiah, Wahabi juga mereka kafirkan. Gitu. Makanya disebut Takfir el-Hijra. Ya kan? Gitu. Itu kan berdiri mereka kan mendirikan kelompok sempalan dari Ikhwanul Muslimin ini pada tahun 80. Disitulah kemudian mereka berkonsolidasi karena mereka tidak senang betul yang namanya dengan Anwar Sadat, mereka bunuh. Kan Anwar Sadat dibunuh oleh ajudannya. Ternyata Ternyata Ikhwanul Muslimin. Bukan Ikhwanul Muslimin yang dibangun oleh Said Qutb, Muhammad Qutb, Abdul Qadir Audah, Hasan Al-Banna, bukan. Ini kan kaum intelektual. Kalau kita baca Fi Zilalil Quran, bukunya Said Qutb, Muhammad Qutb atau Hasan Al-Banna, itu kan buku-buku yang intelektualitasnya luar biasa. Kelasnya itu loh gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak Bang Fahri gitu lah modelnya tuh ya, orang-orang itu ya. Kayak Ustadz Anies Mata gitu ya. Nurkolis Majid lah. Ya kan udah nggak ada. Tapi benar itu kalau abang ya, kalau kita lihat baca bukunya At-Tauhidnya yang disebut Wahabi, karangannya Abdullah Wahab, ya nggak ada jelek-jeleknya, tapi orang jadi takut dengan buku itu, kitab cuma tipis. Isinya cuma ajaran Islam semua, tapi kenapa orang takut dengan kitab At-Tauhid? Karena itu tadi yang labelisasi itu, labelisasi. Jadi begini, saya belum selesai ini. Ketika Kumisnya ini loh. ketika pada mundurnya ini kan gini, Inggris itu berpikir bagaimana kita melawan yang namanya Utsmaniyah ini yang sudah menguasai Timur Tengah, terutama di Jazirah Arab. Maka digunakanlah yang namanya suku-suku yang ada di Arab pada masa itu. Suku terkuat itu adalah suku Al-Saud. Itulah namanya Ibnu Sa'd yang kemudian yang disebut jadi dengan negara ya. Saudi itu kan atas Saudi itu diambil dari nama As-Saud, dari Saud. Itu klan suku terbesar itu. Inggris bekerja sama dengan ini untuk melawan Suku-suku yang lain. bukan melawan Utsmaniyah. Gitu. Berhasil kan? Rezim ini. Berhasil. Ya, setelah berhasil, maka Inggris berpikir ini nggak boleh lagi. Kan yang Raja Abdullah ini bapaknya Raja Hussein itu kan menguasai Mekah.
Sarif. Wah ini Sunni Gate ini dibilang. Tahu Sunni Gate kental. Ini Sunni banget ini. Sunni mentok lah ya. Ini kalau kita kasih di Mekah ini kepada pemerintahan Sunni, bahaya kita. Bersatu mereka ini. Kelar barangnya. Maka dia Inggris ini mencarilah namanya musuh kan, apapun akan dia lakukan. Nah ada Ibn Saud. Ibn Saud sebagai pimpinan pasukan suku terbesar, kemudian kan harus dicari alternatif selain Sunni apa? Adalah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah inilah kemudian diadopsi ke sini supaya berbeda. Kalau nggak, ngapain kita pindah dia ke sana, ininya sama. Itu logikanya. Ya. Nah oleh karena itu harus berbeda. Nah disitulah kemudian dalam perkembangannya Saudi itu mengkaji kan dianggap sebagai pemerintahan negara Wahabi, ya kan, gitu. Nah sebenarnya kan nggak ada masalah. Mengancam nggak? Buat Indonesia mengancam nggak tuh Bang? Wahabi. Saya bilang begini, waktu sebelum revolusi Iran kita nggak pernah tuh persoalkan Wahabi. Nggak ada. Saya sendiri Wahabi waktu itu. Iya dong. Saya ngaji di Dewan Dakwah atau di masjid apa ini yang di Bali Matraman, yang namanya Bali Matraman itu Tanah Abang. Ya kan? Guru-guru kita Muhammad Narsir, Kasman Singo di Mejo. Iya kan? Itu ada tokoh-tokoh Masumi semua. Ya. Gitu loh. Saya nggak pernah ketemu dengan tokoh-tokoh NU misalnya. Nah, jadi lama-kelamaan kan kita perkembangan pemikiran. Ya. Karena mereka memberikan kebebasan tokoh-tokoh ini untuk kita melakukan analisis, ya kan, kemudian membaca buku segala macam, kita bebas, nggak dibatasi. Jadi bukan ancaman juga Bang? Jadi saya kira kalau Wahabi apa yang menjadi ancaman Wahabi? Kalau kita bicara ekstrim, Syiah ada yang ekstrim, Sunni ada yang ekstrim, Wahabi ada yang ekstrim. Persoalkan kita menghadap kelompok ekstrim yang merasa dirinya paling benar, orang semua salah, semua masuk neraka. Jadi jangan rumah-rumahnya dibakar gitu Bang ya. Tidak semua Wahabi menganggap bahwa menyalah-nyalahkan yang lain. Kita kan banyak berkawan sama teman-teman yang mereka Wahabi tapi nggak masalah, gitu loh. Nah jadi ini harus jelas dibatasi dulu. Makanya orang-orang kadang-kadang kan begini, banyak orang ya dia menyerang Islam, misalnya poligami diserang, ya kan? Kemudian hal-hal yang sifatnya secara syariat di dalam Islam itu sudah baku, sudah diakui, itu diserang. Ada ya? Ya ada lah, ya kan? Kelompok-kelompok masyarakat yang seperti itu. Nah, seharusnya kita kritik itu adalah fenomena yang salah, yang bertentangan nilai-nilai yang ada dalam syariat, ya kan? Orang mau mempersoalkan perda syariat misalnya boleh diskusi di situ, diskursus. Ini kan muamalah. Muamalah itu urusan kemasyarakatan, bukan ubudiyah. Apa tuh? Ubudiyah itu urusan hubungan dengan Allah, sholat, puasa, zakat, haji. Ya kan gitu. Bukan ubudiyah. Ubudiyah. Salah pula kita kan. Iya. Pasti salah. Kau ini terlalu sekuler. Ya kan? Nah, jadi di situ kalau saya lihat Tidak pula kita Nah, kalau kita ini mau Sunni, Syiah, Wahabi pun tidak menyadari ini ada satu setting yang dilakukan oleh satu kekuatan-kekuatan besar di luar Islam untuk terus Islam ini ribut sesama dia. Akhirnya mereka ya kan? Satu ambil contoh. Panjang kali nih, ada contoh pula. Makin masjid itu nempel-nempel, itu makin kita ribut. Misalnya satu, iya juga ya. Tadi satu RW masjid cuma satu. Semua masyarakat umat kumpul di situ. Iya. Ya kan? Mau korban, mau apa, semua di situ. Tiba-tiba ada donatur bangun lagi masjid. Kasih tanah, nggak tahu dari situ. Mulai nih. Ya kan? DKM ini adu ya Bang. Kau kenapa nyumbang ke sana nggak nyumbang ke sini? Lah padahal dia dari awal ke sini. Adu pula ini toanya ini kan Bang, saling baku keras kan. Ya, jadi salah satu kerjanya Zionis, kita nggak bilang Yahudi ya.
Salah satu kerjanya Zionis Zionis. itu memang bagaimana mencari jalan untuk memecah Oke. kekuatan Islam. Nyambung ini. Nyambung. Jadi ini Zionis kerjaannya. Jadi satu lagi, Kita tolak Israel ya, dong datang ke Indonesia. kita kan tahu Hillary Clinton kan Aduh, mengakui. Clinton pula jauh Nanti banget. dulu. Oh iya, iya. Kau mau bicara Islam jangan berangkat dari sini. Iya, Kan iya, kita iya. bicara tadi lah musuh-musuh Islam. Iya. Ya kan? Kau inilah. Hillary Clinton itu kan membuat pernyataan bahwa memang kita yang membentuk ISIS. Iya, betul. Iya. Oh. Itu jelas kok Iya. dalam kampanye dia, pidato dia kan. Betul juga Bang nih. Dan kalau kita bicara bagaimana caranya, memang yang paling jago ini Inggris. Makanya ada teori lebah. Nah, ISIS ini kan gini. ISIS ini dibentuk yang rusak Afghanistan itu pastilah Inggris, Israel sama Amerika, itu jelas itu. Yang merusak Afghanistan juga gitu. Ya kan? Yang sekarang ISIS yang muncul di Syria, di Irak, di Yaman, di mana ini juga adalah ini semuanya. Ini direkrut oleh tiga negara ini. Amerika, Inggris, Israel. Mereka latihan di Yordan. Nah, waktu itu mereka lihat ini Saudi kan punya kepentingan. Maka mereka menggunakan uang dari Saudi Arabia. Lama-lama kan Saudi sadar, loh kita kok dipakai untuk hal-hal seperti ini. Kemarin udah bersalaman kan Saudi itu- dengan Iran. Nah, itu kan lain, Difasilitasi itu lain oleh lagi. Tiongkok. Persoalan Iya, Iran lain lagi. Ini lagi. persoalan ISIS ini. ISIS yang masuk ke Syria, ISIS juga yang masuk ke Irak kan, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini bahwa perpecahan-perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kelompok umat Islam ini di negara-negara Islam memang engineering. Sebelum revolusi Iran ada nggak kita dengar kata-kata Syiah di sini? Belum Kata lahir aja kami, kita Bang. nggak dengar. Belum lahir. 79 kan? Kita belum lahir. Nah, kemudian begitu dibuat isu akan ada ekspor revolusi, bahwa Iran akan melakukan ekspor revolusi, mulai awas bahaya Syiah. Padahal mau ekspor revolusi itu nggak bisa. Saya kasih contoh ya. Jadi ketakutan akan Syiah pun itu engineering dari Oh pasti. Luar. Itu pasti. yakin Bang. Pasti. Karena kan gini, kalau bicara Syiah itu secara tradisional kan dari dulu ada. Misalnya satu contoh, misalnya banyak hal kalau kita dulu habis maghrib di kan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fatani. Kita masih muda berarti. Apa tuh? Ini yang tahu cuma orang sepuh aja nih. Kita Itu. kuning ini ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji mislu Zainal Abidina Ali wabna Bakiri ima Sadiq Imami gitu. Itu kan Imam Syiah yang disebut oleh NU. Ya kan? Ali Zainal Abidin, anaknya Muhammad Bakir, anaknya lagi Imam Sadiq. Jadi ada tradisi itu memang sudah ada dari dulu. Tapi nggak perlu kita mengatakan bahwa NU Syiah, ya bukan. Ini kan tradisi. Ya. Dan biasa aja. ya, Biasa aja dari Dulu dulu. biasa aja. Nah, ya kan? Sekarang beda. Tapi karena yang namanya tadi yang dikatakan ada rekayasa asing segala macam, Islamophobia yang diciptakan, pada akhirnya orang muncul itu. Nah, yang paling gampang masuk itu memang dari dari kelompok-kelompok yang mereka bisa kendalikan, yang lebih emosional. Kita kan gini, kalau kita bicara jihad itu pasti benih-benih di Wahabi itu lebih kental daripada Sunni dan Syiah. Bicara jihad gitu kan. Saya kan dulu kan hidup di situ, ikut di ITB dengan Bang Imad ya kan, gitu. Di latihan Salman. mujahid dakwah LMD-nya Salman itu. Merokok haram segala macam kan banyak sekali. Akhirnya kita pun ketakutan, umur 20 pun kita cepat-cepat kawin kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, bahwa memang kepentingan asing ini Islam nggak boleh bersatu. Sekarang saya tanya, apa kita takut sama Iran itu? Iran itu
Tidak ada satu orang Sunni pun di Baluchistan, di Kurdistan, di daerah-daerah yang itu kan daerah-daerah Sunni semua. Satu aja nggak bisa dia syiahkan orang Sunni di sana. Ya kan? Apalagi di sini. Nah, di sini lagi orang Iran mau masuk sini, nah kalau orang sekolah itu dia lakukan studi, memang ada yang terpengaruh, ya kan? Yang paling salah lagi ketika mereka selesai sekolah di Iran, pulang ke sini ingin mempengaruhi masyarakat supaya menjadi Syiah. Itu salah. Harusnya Syiah itu dikembangkan dalam bentuk pemikiran intelektual sebagaimana Din Samsudin. Din Samsudin itu tesisnya tentang Iran loh. Dia bisa bahasa Persia itu. Ya. Din Samsudin. Iya kan? Nah, kemudian sebagaimana Nurholis Majid, sebagaimana Pak Amin Rais yang menerjemahkan buku Syiah pertama sekali di Indonesia ini Pak Amin Rais, diterbitkan oleh Raja Wali sana. Pers yang Jogja, kemudian Pak Amin mengatakan saya setuju dengan konsep humusnya dari Syiah yang 20% itu. Nah, jadi semuanya kan bisa diambil ini. Makanya ketika Syekh Mahmud Saltud itu menjadi rektor, mengumpulkan seluruh ulama-ulama dari berbagai mazhab, namanya pendekatan mazhab, sudahlah. Perbedaan-perbedaan kita simpan aja. Bagaimana kita bangun persatuan. Mantap. Nah, itu yang memang Menarik. yang perlu yang kita lakukan. Jadi kita ini bisa berpikir hal-hal yang besar. Iya. Ya kan? Tapi kan sebelum persatu kan kita tahu dulu problematikanya apa nih. Nah, ya kau selalu memang ke sana. Kau jangan anti asing juga kau. Tadi gue dibilang sekular ya kan. Sekarang anti asing pula. Yang itu sinkron. Iya benar ya. Justru sinkron.